Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Adapun materi yang akan dibahas itu terdiri dari 3 topik. Yang pertama, hakikat dari media pembelajaran. Yang kedua, media audio dan media visual. Dan yang ketiga, media video dan media yang diproyeksikan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya saja ya teman-teman. Let's go! Baik teman-teman, topik pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat dari media pembelajaran. Dalam buku Sadirman tahun 2011 halaman 6, kata media itu berasal dari bahasa Latin nih teman-teman, yang secara harafiahnya itu berarti perantara ataupun pengantar. Sedangkan dalam Nas dan Akbar tahun 2008, dalam perspektif belajar mengajar, media itu adalah pengantar informasi dari guru kepada siswanya untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Jadi, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara ataupun penghubung dari si pemberi informasi, yakni guru, kepada penerima informasi atau siswa untuk bertujuan menstimulus para siswa termotivasi serta bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari media pembelajaran nih teman-teman, di mana menurut Rudy Bretz dalam buku Sadirman tahun 1996 halaman 19-20, di mana Bretz ini tuh mengklasifikasikan media ini ke dalam beberapa kelompok nih teman-teman. Yang pertama itu ada media audio, di mana macam-macam media audio ini tuh berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke si penerima pesan. Media audio ini tuh berkaitan erat dengan indera pendengaran ya teman-teman. Adapun contoh dari media ini itu seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lainnya. Yang kedua ada media cetak. Media pembelajaran berbasis cetak adalah bahan yang ditulis di atas kertas untuk pembelajaran serta informasi. Media pembelajaran cetak yang paling umum diketahui itu seperti buku teks, buku panduan, majalah, dan brosur. Klasifikasi yang ketiga yaitu media visual diam, di mana media visual diam ini tuh dapat berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan, dan potongan-potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lainnya. Sedangkan yang keempat yaitu media visual gerak, di mana media visual yang bergerak ialah media yang dapat menampilkan atau membiaskan gambar ataupun bayangan yang dapat bergerak di layar bias, seperti bias gambar-gambar yang ditampilkan oleh motion picture film dan loop film. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ciri dari media pembelajaran nih teman, di mana menurut Gerlet dan Ellie itu terdapat 3 ciri-ciri dari media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif, di mana ciri ini tuh menggambarkan kemampuan dari sebuah media itu dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dengan ciri fiksatif ini, media itu dimungkinkan untuk merekam suatu kejadian ataupun objek yang terjadi pada satu waktu tertentu dan diinterpretasikan tanpa mengenal waktu. Ciri yang kedua yaitu manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media itu memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan itu dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu yang lebih singkat loh teman-teman. Misalnya nih, bagaimana proses pelaksanaan ibadah haji dapat direkam dan diperpendek itu prosesnya menjadi 5-10 menit. Pun ciri yang ketiga yaitu ciri distributif, di mana ciri distributif dari media ini tuh memungkinkan suatu objek ataupun kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat dari media pembelajaran teman-teman. Adapun manfaat dari media pembelajaran ini yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada siswa sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, yaitu menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar. Keempat, yaitu materi pembelajaran itu lebih lama diingatnya nih teman-teman dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu kontribusi media pembelajaran, di mana sejarah telah menunjukkan bahwa teks, benda nyata, unsur audio dan visual itu telah lama digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar nih teman-teman. Di mana teks, objek nyata, elemen audio dan visual tersebut berisi informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari. Adapun contoh kontribusi penting yang dapat ditunjukkan melalui penggunaan teknologi dalam pembelajaran adalah penggunaan media komputerisasi berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan manusia saat ini. Perangkat komputer digunakan tidak hanya alat pengolahan kata nih teman-teman, tetapi lebih dari itu, yakni sebagai alat komunikasi antar jaringan ataupun internet. Kemudian topik pembahasan yang kedua yaitu hakikat, ragam, bentuk-bentuk dari media visual, audio, dan media audiovisual dalam pembelajaran. Hakikat dari media audio. Dalam buku referensi media dan multimedia pembelajaran yang ditulis oleh Kadarudin mengemukakan bahwa media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja, media rekam dan memancarkan suara manusia, binatang, dan lain-lain untuk tujuan interview. Media audio memiliki jenis dan bentuk yang bervariasi, diantaranya itu seperti radio, kaset suara, compact disc, dan lain-lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat dari media visual. Media berbasis visual adalah pesan atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa yang dapat dikembangkan dengan berbagai bentuk seperti foto, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Di mana foto menghasilkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari sesuatu objek ataupun situasi tertentu. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual itu ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual yang digunakan teman-teman. Di mana media visual itu dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan siswa. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Hakikat yang ketiga yaitu hakikat dari media audiovisual. Dalam Kadarudin tahun 2016 halaman 100, media audiovisual itu dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan suatu pesan ataupun informasi. Nah, dalam media audiovisual ini terbagi atas dua macam lagi teman-teman. Di mana yang pertama audiovisual murni, yang kedua audiovisual tidak murni. Di mana audiovisual murni ini baik unsur suara maupun unsur gambar itu berasal dari satu sumber seperti video kaset. Sedangkan audio visual tidak murni di mana unsur suara, unsur gambarnya itu berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya nih teman-teman, film Bingkai di mana suara yang unsur gambarnya itu berasal dari slide, proyektor, dan untuk suara itu berasal dari tape recorder. Nah teman-teman, setelah kita membahas mengenai hakikat dari media audio, media audiovisual, dan media visual, sekarang kita akan beralih mengenai ragam media audio, media visual, dan media audiovisual. Nah, ragam media yang pertama yaitu ragam media audio. Adapun beberapa ragam dari media audio yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada radio. Radio merupakan media audio yang berupa alat ataupun benda yang dapat digunakan sebagai bahan dalam proses belajar mengajar dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengar. Yang kedua, ada alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik atau yang sering disebut dengan kaset tape recorder merupakan media yang menyajikan pesan melalui perekaman kaset audio. Adapun kegunaan alat perekam pita magnetik ini dalam pembelajaran dan kegiatan di sekolah yakni sebagai latihan mengucapkan kata-kata asing dan latihan membaca untuk pelajaran bahasa asing. Yang ketiga, laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa merupakan suatu ruangan yang di dalamnya itu terdapat alat untuk mendukung peserta didik dalam mendengar dan berbicara bahasa asing. Di mana laboratorium bahasa ini sudah menyajikan berbagai materi pembelajaran yang sudah siap sebelumnya dengan menggunakan alat perekam. Yang keempat ada CD ataupun DVD player, di mana ini merupakan alat pemutar audio yang disimpan dalam bentuk kepingan CD ataupun DVD. Ragam media yang kedua yaitu ragam media visual.
Adapun beberapa jenis dari ragam media visual ini, yang pertama yaitu media gambar ataupun foto. Foto merupakan alat visual yang efektif karena dapat memvisualisasikan sesuatu yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah karena hasil yang diragakan itu mendekati pada kenyataan melalui foto yang diperlihatkan pada anak-anak dan hasil yang diterima oleh anak-anak siswa akan sama. Yang kedua ada slide. Slide merupakan media visual yang diproyeksikan dan dapat dilihat dengan mudah oleh para siswa di kelas. Slide adalah gambar yang diproyeksikan oleh cahaya melalui proyektor. Dalam penggunaannya, media ini dapat membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan dan dapat dipadukan dengan unsur suara. Yang ketiga yaitu karikatur. Karikatur dan kartun itu merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Nah, kesan kritis yang disampaikan dalam karikatur itu dapat bertahan lama dalam ingatan anak-anak nih. Kemudian yang keempat ada buku ajar. Buku ajar atau bisa dikenal dengan buku pelajaran adalah jenis buku yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Buku ajar itu disusun sesuai dengan kebutuhan para peserta didik berdasarkan jenjang sekolahnya. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk aplikasi ataupun perangkat lunak media audiovisual, media audio, dan media visual. Yang pertama itu bentuk dari aplikasi media audiovisual, yaitu terdiri dari PowerPoint, Google Meet, dan Zoom, dan Classroom. Kemudian bentuk aplikasi dari media audio itu terdapat ada Spotify dan Joox. Yang terakhir yaitu bentuk aplikasi dari media video, ada Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Nah teman-teman, setelah kita membahas mengenai media pembelajaran, kemudian materi yang kedua yaitu hakikat, ragam, dan bentuk-bentuk dari media visual, media audio, dan media audio visual dalam pembelajaran. Sekarang kita akan membahas materi yang ketiga yakni media video dan media yang diproyeksikan. Pembahasan yang pertama yakni pengertian dari media video. Menurut Punaji Setiosari dan Sika Buden dalam buku Kristanto tahun 2016 halaman 63 bahwa video adalah sebagai media penyampaian pesan termasuk media pandang dengar. Kemudian Ajair A. Hasanaki tahun 2009 di mana beliau mengatakan bahwa media video itu adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak. Jadi, paduan antara gambar dan suara itu membentuk karakter yang sama dengan kehadiran media objek dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran yang merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa video adalah media audio visual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan dari peserta didik itu sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dan mengajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada tujuan dari penggunaan media video dalam pembelajaran. Menurut Ronald Anderson tahun 1987 halaman 104, beliau mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pembelajaran menggunakan media video, yaitu mencakup tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Di video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya itu menyangkut interaksi manusia. Kemudian pada tujuan afektif di mana dengan menggunakan efek dan teknik dalam memengaruhi sikap dan emosi. Kemudian pada tujuan psikomotori di mana dengan melalui video siswa langsung mendapat umpan balik secara visual terhadap kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilan yang menyangkut apa yang mereka tonton dalam video tersebut. Adapun yang selanjutnya yaitu manfaat dari media video dalam pembelajaran, di mana menurut Sujana dan Rifai dalam Yudianto tahun 2012 halaman 234, di mana manfaat video itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama dapat menumbuhkan motivasi, yang kedua makna pesan akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta didik dan memungkinkan terjadinya penguasaan dan pencapaian tujuan penyampaian.
Nah, yang berikutnya itu ada bentuk-bentuk aplikasi dalam pengembangan media video nih teman-teman. Dimana ada beberapa aplikasi dalam pengembangan video yang sudah dirangkum. Pertama itu ada KineMaster, yang kedua ada Tuntastic, yang ketiga ada Filmora Go, yang keempat ada YouCut, yang kelima ada Powtoon, yang keenam ada Sparkle Video Scribe, dan yang ketujuh yang terakhir itu adalah Wondershare Filmora. Nah teman-teman, dari bentuk-bentuk aplikasi yang sudah disebutkan tadi, apakah kamu pernah menggunakan salah satunya? Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kekurangan media video. Dalam 2016 halaman 64, terdapat kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran video. Dimana kita akan membahas yang pertama, yaitu kelebihan dari media video. Yang pertama itu, kaset video dapat digunakan kembali secara berkali-kali tanpa kehilangan kualitas gambarnya. Yang kedua itu, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, di mana memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga yaitu dapat menyajikan pesan audiovisual mendekati objek aslinya, sehingga perolehan informasi peserta didik itu relatif lebih konkret. Yang keempat, menarik perhatian peserta didik pada pelajaran. Yang kelima, dapat menampilkan anime image ataupun caption yang memudahkan pencapaian tujuan. Keenam, dengan menggunakan teknik percepatan program video dapat mempersingkat suatu peristiwa atau proses yang lama menjadi singkat. Adapun kekurangan dari media pembelajaran video ini yaitu yang pertama, gambar bergerak terus sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi. Yang kedua, video yang tersedia terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ketika akan digunakan peralatan video tentu ya. Yang keempat, menyusun naskah atau skenario bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyita banyak waktu. Yang kelima yaitu biaya produksi video yang sangat tinggi. Yang keenam, layar monitor yang lebih kecil akan membatasi jumlah penonton. Yang selanjutnya itu ada proyeksikan. Media proyeksi itu memberikan rangsangan-rangsangan visual melalui indera penglihatan. Penggunaan lebih menguntungkan sebab indera pendengaran dan penglihatan akan sama-sama diaktifkan melalui sebuah media transparansi yang telah disiapkan. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada jenis-jenis dari media yang diproyeksikan. Ini terbagi dari dua, yaitu media proyeksi diam dan media proyeksi gerak. Media proyeksi diam adalah media yang disajikan dengan rangsangan-rangsangan visual dengan diproyeksikan menggunakan satu alat proyeksi OHP atau overhead projector. Adapun yang termasuk dalam media proyeksi diam ini yaitu film strip, film rangkai atau slide, proyektor transparansi atau media transparansi, dan yang terakhir itu proyektor tidak tembus pandang. Adapun media proyeksi gerak yaitu media yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara keseluruhan dari media-media. Adapun yang termasuk ke dalam media proyeksi gerak ini yaitu film, slide PowerPoint, LCD, televisi, dan komputer. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan materi kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.